Oke, selamat datang di channel saya, Dian Gali. Nah, kemarin saya sempat buat share terkait share video terkait how to install SAM di Windows 11 yang berisi dengan Apache, Haskell, terus PHP sama Perl. Nah, sekarang kalau pengolahan datanya bagaimana? Itu bisa menggunakan PHP admin bawaan dari si SAM-nya. Tapi memang tidak saya sarankan menggunakan itu. Ada banyak alasan lah. Salah satunya yang sering terjadi dan saya sering nemuin adalah proses import ekspornya itu tidak stabil. Jadi kadang waktu ekspor terus diimport lagi itu failed atau diekspor dari PHP terus diimport ke uh, apa namanya editor lain gitu, masuk lain itu failed juga gitu. Nggak tahu kenapa. Saya sering menemui itu dan harus memodifikasi hasil ekspornya. Makanya biasanya saya sarankan menggunakan editor lain yang mungkin lebih ringan atau lebih baik lagi. Nah, untuk kali ini saya coba mau sharing terkait dengan salah satu IDE yang saya sering gunakan yaitu Tabel Plus. Nah, kenapa sih menggunakan Tabel Plus? Tabel Plus ini support untuk beberapa operating system. Pertama, yang kedua ada fitur freemiumnya. Cia, paling senang sih free gitu kan. Nah, freemiumnya apa sih? Freemium itu ada versi berbayarnya dan ada versi free-nya. Nah, versi free-nya itu dibatasi apa sih? Dibatasi oleh koneksi database-nya cuman boleh dua. Jadi workspace-nya cuma dua maksimal. Jadi kalau pengen lebih harus berbayar, harus bayar. Terus untuk tab-nya atau tab yang ada di untuk manajemen data, manajemen query itu hanya dua juga. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih itu harus bayar. Nah, kita lihat ya. Kalau tabel plus itu seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung download itu di tabelplus.com. Di sini tabelplus.com. Ini websitenya, kita langsung buka-buka dan kita bisa langsung download di situ. Simple sebenarnya aplikasinya. Dan kenapa saya menggunakan ini nanti saya jelaskan ya. Di sini support Mac. Kalau teman-teman menggunakan Mac bisa download di sini atau bisa menggunakan Windows. Nah, kalau sisanya ini ada iOS, iPadOS juga ada, Linux juga ada. Gimana menarik? iPad disupport, iOS disupport. iOS, kenapa Android tidak ya? Kurang tahu. Nah, bagaimana dengan pricingnya? Pricingnya kita lihat ya di sini ada basic, standar, dan custom license. Nah, ini agak menarik juga. Kenapa custom itu lebih murah daripada basic? Padahal biasanya customnya lebih mahal. Saya kurang tahu. Nah, di sini perbedaannya itu ada di apa namanya? Berapa yang boleh diregisterkan. Jadi teman-teman kalau memang sudah fokus, sudah nyaman, silahkan bayar saja, beli saja lisensinya. Cuman permasalahannya agak saya agak mengganjal tuh di sini nih, 1 year update supports. 1 year of updates and support. Jadi update-nya itu yang free itu selama 1 tahun aja dan support. Ini saya belum pernah beli dan saya nggak tahu kalau setelah 1 tahun itu apakah terus nggak bisa update atau kurang tahu. Tapi kalau kita menggunakan yang free itu tuh update, selalu update, kita bisa dapat updatean dan itu secara free gitu kan. Makanya saya masih mempertahankan free-nya saja. Jadi langsung kita download aja. Oke, kita coba dengan kita nyalakan dulu ya untuk database-nya. Saya paling gampang menggunakan ini karena hanya untuk di lokal ya, tapi untuk production jangan menggunakan SAM. Karena sudah saya singgung, udah nyala scrollnya, terus kita lihat tabel plusnya mana, tabel plus. Nah, ini dia. Kenapa saya suka? Karena tampilannya yang hitam, gelap, default bawaan. Jadi saya belum mau tate, itu bawahnya hitam. Atau udah saya tate ya, saya agak lupa. Nah, hitam ini itu di sini langsung ada backup restore, jadi kita langsung bisa backup. Nah, backup ini untuk melakukan backup secara full satu database atau multi database atau fitur-fitur yang lain sama seperti kalau kita backup pakai manual biasa gitu ya. Desktop untuk mengalihkan. Ya, saya nggak malu menggunakan you are using the free trial. Tapi udah powerful.
Jangan khawatir, walaupun free trial itu sudah powerful, bro. Nah, kita coba ya kita connect ke apa namanya ke lokal. Nah, ini udah connect lokal, jadi tampilannya masih kosong gitu. Terus kita bisa milih database-nya, basis data ini yang kemarin saya untuk praktek. Nah, di sini kita bisa connect juga, misalkan kita connect ke production segala macam, itu nanti ada apa namanya, ada tambahan satu lagi. Nah, saya akan mencontohkan kalau misalkan lebih dari dua seperti apa. Ini masuk call, terus kita coba connect satu lagi dengan yang PSP Admin. Nah, seperti ini. Jadi ada error, free trial, limits to open workspace. Kedua pun sudah sangat powerful sekali menurut saya sih. Nah, kita pilih tabelnya. Ini cara ini tabel list, fungsi dan segala macam di sini. Kita bisa tambah tabel. Sorry, kita klik tadi. Dan di sini waktu kita klik itu defaultnya adalah list datanya dari si tabel provinsi ini. Wah, ini memang kemarin cuma iseng nyoba aja ya. Kita bisa lihat strukturnya, nambah kolom, indeks, info, trigger dan lain-lain. Jadi kita bisa memodifikasinya dengan mudah karena kita tinggal klik 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 dan cepat kayak gitu. Jadi kita bisa nambah apa namanya nambah kolom, indeks dan segala macam. Data ini kita bisa memanipulasi data atau menambahkan data langsung di area sini. Tapi kalau teman-teman terbiasa dengan form misalkan ya tinggal diklik, ini sebelah kanan ini ada ini. Nah, di sini ada formnya. Menarik kan? Jadi kita bisa apa namanya tahu tipe datanya apa dan ini kita tinggal masukin saja datanya. Nah, ini console log-nya. Jadi query yang ada ini akan muncul di sini yang dieksekusi. Nah, bagaimana kalau kita pengen merubahnya? Misalkan kita merubah ini kan namanya, ini kan provinsi ya. Salah ya, ini kita ganti dengan Aceh. Nah, kalau ada perubahan data apapun itu ada warna yang berubah di sini. Perubahannya jadi kuning, apa yang berubah? Terus bagaimana menyimpannya? Tinggal kita klik aja yang di sini nih. Nah, di sini nih menariknya saat kita melakukan proses apapun yang di sini, baik itu DDL, baik itu DLL, DLL, hmm, apa perubahan struktur dan query itu ada langsung dibuatkan query-nya seperti ini. Menarik kan? Kenapa? Karena teman-teman kan yang berbelajar dengan belajar query itu SQL bingung perintah update seperti apa sih? Tinggal nyontek saja. Oh, update itu prosesnya seperti ini nih. Nah, ini tuh bisa di copy. Kan kita copy dulu ya. Kita copy. Oh, nggak ada klik kanannya ya. Copy. Ini ada discard, ada commit. Jadi kalau discard itu akan mengembalikan ke semula, ke awalnya. Misalkan discard gitu kan. Dia akan balik lagi. Dan kalau commit itu akan menyimpan perubahan ini ke layer database-nya, ke layer datanya. Nah, semua yang ada dieksekusi, semua yang perubahan pengambilan data atau apapun itu akan dieksekusi di sini story-nya. Jadi sebenarnya editor ini itu mengkonversi bentuk UI itu ke dalam bentuk query. Itu menariknya di situ. Ada filternya juga, pencarian, misalkan uh, type, kita pencariannya database, misalkan seperti itu. Nah, kalau filter yang ada di sini itu filter yang sini. Nah, raw query-nya apa? Kita bisa cari apa yang dicari berdasarkan raw SQL atau any column atau kolom tertentu. Menarik. Bisa di uncheck, di apply all dan segala macam. Nah, fitur-fitur ini jarang saya pakai sih. Mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya nanti ya. Kalau saya biasanya menggunakannya hanya untuk melihat data, terus menggunakan query, selesai. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan mengeksekusi SQL? Nah, ini ada tabnya SQL. Di sini muncul. Nah, gimana kalau kita tab lagi di situ? Lebih dari dua ternyata. Kalau SQL. Oke. Nah, karena tadi sudah apa namanya? Sudah copy yang query tadi, itu saya tinggal paste saja Ctrl V karena di sini tadi nggak bisa kontrol klik kanan soalnya di
bagian ini, makanya tadi saya Ctrl C aja. Ini ada beauty-nya juga. Beauty-nya itu menariknya dia langsung bisa formatting dari something yang tidak kelihatan langsung diformat. Nah, dengan seperti ini kan kita bisa lihat lebih gampang ya. Oh, ini formatnya kayak gini nih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan query-nya berantakan, tinggal paste sini terus di beautify. Nah, terus tampilannya lebih cantik lagi. Kita tinggal eksekusi run sekarang. Nah, di sini akan hasilnya seperti apa? Error, execute, affected, dan segala macam. Nah, di sini menariknya kita bisa ekspor. Oke. Karena setelah dieksekusi, ini sudah tes namanya Aceh ya. Kita harus refresh dulu. Nah, dia akan berubah jadi ini. Refreshnya itu menggunakan Ctrl R tadi saya. Di juga ada refresh, add row, import, export current page. Ini bisa diekspor. Nah, kita bisa ekspor juga di sini. Export. Nah, di sini export. Ekspornya bisa CSV, bisa JSON atau SQLite, SQL. SQL-nya bisa ini. Dan ini bisa defaultnya all fields, tapi bisa milih field mana saja yang diekspor. Kalau SQL itu langsung seperti dump SQL biasa, tapi ini per tabel. Ini bentuknya JSON, menarik, bisa langsung bentuk JSON loh. CSV juga bisa, delimiternya juga bisa dipilih. Nah, gimana kalau misalkan backup di sini? Saya biasanya mengekspor, kita pilih SQL, tinggal ekspor aja. Nah, namanya apa? Provinsi SQL. Itu karena satu ya, kalau banyak nanti dia akan database-nya yang akan ditentukan. Kita tinggal save. Nah, kalau sudah kita bisa buka. Nah, ini habis di dump. Ini habis di apa namanya? Di ekspor tadi. Kita bisa buka menggunakan, saya biasanya menggunakan, nggak ada ya? Langsung aja dah, nggak apa-apa menggunakan apa namanya? VS Code. Agak berat tapi ya not bad. Nah, ini hasil dam-damannya seperti ini. Saya pilihan tadi, ini di dam apa namanya strukturnya, terus ini di dam untuk query insertnya. Lebih menarik, dan ini bisa diimport sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi sharing terkait dengan salah satu editor yang saya gunakan, yaitu Tabel Plus. Saya biasanya menggunakan Mac, ini saya menggunakan Windows, sama saja kurang lebihnya, mungkin agak sedikit-sedikit beda sih. Cuman menariknya itu ada freemiumnya, saya paling suka. Dengan freemium aja udah powerful, apalagi kita berbayar gitu kan. Nah, kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman untuk pembelajaran lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.